Doa mengudara, air mata ikut bicara. Teheran mengantar Ali Khamenei menuju Mashhad dalam prosesi pemakaman yang penuh penghormatan dan makna. Saat ribuan pelayat melepas kepergian sang pemimpin, dunia pun ikut menatap dengan penuh tanda tanya. Akankah momen ini jadi penutup sebuah era atau justru titik mulai cerita yang berbeda? Saya Yudi Handoyo, inilah Sindo Prime. Prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei berlangsung selama 6 hari. Rangkaian upacara besar-besaran digelar di Grand Mosala, Teheran. Sambil membawa bendera merah, simbol balas dendam, ribuan pelayat berkumpul di Grand Mosala, Teheran, Iran. Mereka hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pemerintah Iran melakukan persiapan besar-besaran termasuk merenovasi masjid, taman, dan stadion. Prosesi pemakaman umum direncanakan pada tanggal 6 Juli, lalu berlanjut ke upacara di kota suci Qom pada 7 Juli. Upacara akan berakhir di Mashhad, tempat jenazah Khamenei akan dikebumikan di dekat makam Imam Reza pada 9 Juli. من رهبرمو با عمق جونم دوست داشتم و بزرگترین آرزوم این بود که جونم رو فداش کنم و نشد. من الان خیلی شرمنده رهبرمم که من زنده موندم اما رهبرم توسط شقی ترین اشقیا پست‌ترین آدم‌ها کشته شده، شهید شده. اما خب میدونین کسی که شهید شده نمرده، زنده است. من هنوز حضور رهبرم رو حس میکنم، هنوز حمایتش رو ازم حس میکنم و هنوز اطاعتش میکنم، هم خودش رو هم پسرش رو. Pemerintah Iran memperkirakan sekitar 20 juta pelayat akan menghadiri pemakaman Khamenei, termasuk kepala negara, tokoh politik, dan ulama dari sejumlah negara. Ya, pemirsa kita jalannya prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Ini adalah gambar terkini prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, di mana para pelayat membanjiri jalan-jalan di Teheran, ibu kota Iran. Pemirsa, kita bisa saksikan sejumlah pejabat disebut
juga turut menjalani proses pemakaman ini sebagai acara publik terbesar dalam sejarah modern negara Iran. Ya, sudah digelar pemirsa sejak pukul 6 pagi tadi dari Kompleks Keagamaan Grand Mosala di Teheran, tempat jenazah Khamenei disemayamkan selama 2 hari. Ya, seperti Anda saksikan ini pemirsa, prosesi berlangsung selama 10 hingga 12 jam menyusuri rute sepanjang 10 km melalui Jalan Damavan. Ini adalah kawasan Damavan, Lapangan Imam Hussein, Jalan Engelab, Lapangan Engelab, Jalan Azadi, dan Jalan Raya Syahid Lasgari yang terletak di dekat Bandara Mehrabad. Ya, rangkaian acara ini pemirsa bagian dari kegiatan sebelumnya di hari Minggu. Grand Ayatollah Jafar Sobhani memimpin sholat jenazah untuk Khamenei serta menantunya Dr. Mesbah ul Huda Bagheri Kani, putrinya Zahra Hadad Adel, cucunya Zahra Muhammadi Golpayegani, dan Sayyidah Busri Hosseini Khamenei. Di mana prosesi pemakaman ini pemirsa dihadiri sejumlah delegasi dari puluhan negara, termasuk kepala negara, perdana menteri, pejabat senior dari Rusia, Cina, India, Pakistan, Irak, Tajikistan, Turki, dan puluhan negara lainnya. Termasuk juga Indonesia yang diwakili oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran. Ya, pemirsa, pemakaman selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 Juli mendatang di Makam Suci Imam Reza di Mashhad sesuai dengan wasiat Khamenei. Tangis haru pecah saat puluhan ribu pelayat mengikuti upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Masjid Raya Imam Besar Khomeini, Teheran. Puluhan ribu pelayat memadati musola Imam Besar Khomeini di Teheran pada Sabtu untuk mengikuti upacara perpisahan mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama anak, menantu, dan cucunya yang masih bayi. Sambil berseru dan menangis, para pelayat memegang potret Khamenei, bendera Iran, serta spanduk bertuliskan balas dendam. Para pelayat diperkirakan akan terus berdatangan dalam beberapa hari mendatang untuk menyampaikan bela sungkawa. Prosesi pemakaman umum direncanakan pada tanggal 6 Juli sebelum upacara berlanjut ke kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Acara perpisahan dijadwalkan berakhir di Mashhad, tempat Khamenei diperkirakan akan dimakamkan di makam Imam Reza pada tanggal 9 Juli. Iran mengatakan delegasi resmi dan tokoh agama dari lebih dari 90 negara diperkirakan akan ikut serta, termasuk Perdana Menteri Pakistan dan perwakilan senior dari Rusia, Cina, India, dan Irak. Jelang rangkaian pemakaman pemimpin besar Iran Ayatollah Ali Khamenei, Minggu pagi jenazah dibawa ke Masjid Raya di Teheran, Iran untuk disolatkan. Solat jenazah dihadiri 3 putra Khamenei, politisi, dan lautan massa. Minggu pagi waktu Teheran, jenazah pemimpin besar Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama jenazah anak, menantu, dan cucunya yang masih bayi tiba di Masjid Raya Teheran. Peti jenazah disambut warga Iran yang berebut untuk menyentuh. Peti jenazah kemudian dibawa masuk ke dalam Masjid Raya untuk disalatkan. Massa meneriakkan Labaik Sayyid Mojtaba atau selamat datang sang pemimpin Mojtaba. Peti jenazah Ali Khamenei
Putrinya Bosra Hosseini Khamenei, menantu perempuan Zahra Hadad Adel, serta cucu yang masih bayi, putri dari Mojtaba Khamenei, Zahra Muhammadi Golpayegani, diletakkan di depan. Salat jenazah juga dihadiri tokoh Iran dan delegasi sejumlah negara, serta puluhan juta warga Iran. Jemaah salat meluap hingga jauh di luar area masjid. Imam salat jenazah kali ini merupakan salah satu pemuka agama Iran yang dihormati, Ayatollah Jafar Sobhani. Lautan massa padati area di luar masjid, tak pedulikan terik matahari, memenuhi hingga jauh ke jalanan. Bahkan lautan massa sudah memenuhi Masjid Raya sejak Sabtu malam. 3 putra Ayatollah Ali Khamenei terlihat menghadiri sholat jenazah, namun Mojtaba Khamenei tidak terlihat. Ketiga putra Ali Khamenei, yakni Mustafa Khamenei, Masud Khamenei, dan Meisham Khamenei berada di syaf terdepan. Namun untuk alasan keamanan, pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, tidak terlihat. Mojtaba Khamenei dipastikan tidak akan menghadiri rangkaian upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Menurut perwakilan tertinggi Iran, Ayatollah Hakim Elahi, keputusan ini diambil karena Mojtaba Khamenei menjadi target pembunuhan Israel. Sebelum salat jenazah dilaksanakan, lautan massa serentak menyanyikan lagu kebangsaan Iran. Massa juga berdiri tegak sambil memberikan penghormatan. Lautan massa datang dengan membawa foto mendiang Ali Khamenei, bendera Iran serta bendera merah, simbol balas dendam. Keluarga korban pengoboman di sekolah Minab turut menghadiri prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pemerintah Iran mengundang secara khusus keluarga korban Minab. Mereka bahkan disambut dan dijamu wali kota Teheran. Sebelumnya, Iran mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran itu telah terkonfirmasi tewas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei meninggal dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel di Teheran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video detik-detik mereka meluncurkan rudal yang menargetkan sejumlah titik di Iran. Tentara Amerika Serikat dan Israel disebut menjatuhkan 30 bom ke kompleks kediaman Ali Khamenei. Ali Khamenei yang saat kejadian berada di kantornya dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut. Anggota keluarga Khamenei juga dilaporkan ikut tewas dalam serangan tersebut, diantaranya putri, menantu, hingga cucu Khamenei. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Trump mengumumkan kematian Khamenei melalui jaringan media sosial miliknya, sementara Netanyahu mengumumkan hal ini melalui konferensi pers. Pemerintah Iran sendiri telah menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur nasional menyusul pembunuhan pemimpin tertinggi mereka. Perwakilan lebih dari 100 negara diperkirakan hadir di pemakaman kenegaraan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah negara mengatakan duka cita mendalam atas kepergian Khamenei. Sejumlah pemimpin tertinggi dunia hadir di pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Siapa saja mereka?
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif hadir. Hal ini dikarenakan peran penting Pakistan dalam memediasi hubungan Amerika Serikat dan Iran, termasuk dalam upaya gencatan senjata. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan juga mewakili negaranya hadir di penghormatan terakhir Khamenei. Kemudian Georgia pun mengirimkan presidennya Mikhail Kavelasvili. Turki diwakili wakil presiden Cevdet Yilmaz. India mengirimkan wakil menteri luar negeri Pabitra Magrekrita dan gubernur negara bagian Bihar Syed Atta Hasnain. Tiongkok mengutus wakil ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok. Rusia mengirimkan wakil ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev yang juga merupakan mantan presiden dan perdana menteri Rusia. Malaysia pun kirimkan Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangannya Datuk Seri Muhammad Sabu. Sebenarnya sama seperti negara-negara tersebut mengirimkan perwakilannya ke prosesi pemakaman Khamenei, Indonesia pun mengirimkan perwakilannya. Jika negara-negara tadi mengirimkan pejabat tinggi negara dan perwakilan kementerian, Indonesia mengirimkan perwakilannya yakni Duta Besar RI di Teheran, Roliansyah Sumirat. Ya, seperti informasi tadi, selain Malaysia, negara Asia Tenggara lainnya pun mengirimkan delegasi ke prosesi pemakaman Khamenei yakni Myanmar. Delegasi Myanmar dipimpin oleh Kepala Kantor Presiden Tin Aung San menghadiri prosesi pemakaman Khamenei di Teheran. Delegasi pun memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Khamenei dalam rangkaian upacara kenegaraan di Kompleks Mosala Imam Khomeini. Ya, Myanmar, Malaysia mengirimkan delegasi resmi mereka. Sementara Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Iran, Roliansyah Roy Sumirat, juga ditugaskan menghadiri prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Ya, dalam unggahan video di akun media sosial KBRI Teheran, Roy menghadiri acara penghormatan terakhir dan doa bersama untuk Khamenei bersama sejumlah WNI di Iran. Tampak warga memadati Masjid Agung itu sambil membawa bendera Iran dan foto mendiang Khamenei. Iran dilaporkan terus menunda prosesi pemakaman Khamenei karena pertempuran yang masih terjadi dan ingin memastikan situasi aman terlebih dahulu. Pemirsa, Ali Khamenei gugur dalam serangan brutal Israel Amerika Serikat akhir Februari lalu. Saat ini Amerika Iran sedang dalam masa gencatan senjata dan terus mengupayakan negosiasi untuk mengakhiri perang. Prosesi pemakaman Khamenei dilakukan sejak 4 Juli hingga puncaknya 9 Juli nanti. Ya, sementara itu pemirsa, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patijalal mengkritik langkah pemerintah yang hanya mengirimkan duta besarnya ke Teheran. Melalui media sosialnya, Dino Patijalal merasa heran pemerintah Indonesia tak mengirim delegasi resminya. Dia membandingkan dengan langkah Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhstan hingga Malaysia yang berani mengirim delegasi resmi setingkat menteri, bahkan Pakistan mengirim presidennya. Indonesia seharusnya bisa mengirimkan setidaknya Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Dunia Islam, Anies Mata. Dan kita harus ingat, Iran merupakan sahabat lama untuk Indonesia. Indonesia perlu membuktikan diri sebagai negara bebas aktif. Dan ada yang mengejutkan juga dari pemakaman Ali Khamenei di tengah perseteruan Iran dan Arab Saudi. Ternyata Arab Saudi mengirimkan delegasi resminya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan pemimpin tertinggi Iran itu. Ya, ini dia delegasi Saudi dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Langsung Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Walid El-Khareji menghadiri upacara pemakaman kenegaraan Ayatollah Ali Khamenei. Delegasi Saudi memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Khamenei. Mereka juga menyampaikan pesan belasungkawa langsung dari Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Saudi juga resmi mengisi dan menandatangani buku memoar duka cita bagi mendiang Khamenei. Pemirsa, langkah diplomatik formal ini dilakukan di bawah pengawalan ketat sebagai bentuk penghormatan kenegaraan atas wafatnya tokoh sentral Republik Islam itu. Pengisian buku memorial ini sekaligus menjadi simbol mulai rukunnya komunikasi formal antar kekuatan besar di kawasan Teluk.
Ya, delegasi berbagai negara dan organisasi hadir di Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Namun sepanjang sesi penghormatan, ada yang menarik yang dilakukan pihak Iran terhadap tiap delegasi, yakni membacakan ayat Al-Quran yang menggambarkan hubungan Iran dengan negara-negara tersebut. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. Delegasi Arab Saudi yang tiba di Teheran untuk menghadiri proses pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menerima sambutan yang penuh kejutan. Delegasi yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri, Walid Al-Khariji, disambut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran saat memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang Khamenei. Ayat suci yang dikutip dari ayat ke-13 surat Ali Imran dengan terjemahan, "Sungguh telah ada tanda bagimu pada dua golongan yang saling berhadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa jumlah mereka 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan." Ayat yang mengisahkan kemenangan pasukan muslim minoritas atas kaum kafir dalam perang Badar itu memicu spekulasi di media sosial bahwa pihak Teheran sengaja menyindir Riyadh sebagai representasi kubu lawan. Rupanya tak Saudi saja yang disambut dengan ayat Al-Quran, namun juga sejumlah delegasi. Uniknya, tiap delegasi dibacakan ayat yang berbeda, yang diduga menggambarkan hubungan Iran dengan negara dan organisasi yang bersangkutan. Turki misalnya, mendapatkan ayat tentang derajat orang-orang yang pergi berperang yang lebih mulia dibandingkan mereka yang hanya duduk berpangku tangan. Sementara, Lebanon kebagian ayat yang menyindir orang-orang yang enggan berkorban ketika diminta. Delegasi proksi-proksi Iran, Hizbullah, Hamas, dan Houthi juga menerima ayat yang berbeda. Hizbullah dikuatkan dengan ayat agar tidak merasa lemah dan bersedih hati. Hamas dengan ayat yang menghormati orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah. Dan Houthi ayat yang memuji orang-orang beriman karena terus berjuang tanpa menjadi lemah. Ya, proses pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berlangsung hingga 9 Juli mendatang. Jenazah Khamenei beserta sejumlah anggota keluarganya yang gugur diusung di atas sebuah kendaraan khusus menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Lautan rakyat Iran berkumpul untuk mengiringi kepergian mantan pemimpin tertinggi mereka, Ayatullah Ali Khamenei. Dalam proses pemakaman Khamenei, pemerintah Iran menyediakan kendaraan khusus untuk mengangkut jenazah Khamenei dan sejumlah anggota keluarganya yang gugur akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel akhir Februari lalu menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Kendaraan ini menyimpan sejumlah detail unik dan syarat akan simbolisme religius politik yang mendalam. Kendaraan yang digunakan dalam prosesi ini bukanlah mobil jenazah konvensional, melainkan sebuah truk yang dimodifikasi secara khusus. Truk dihiasi dengan ornamen besi tempa yang dirancang khusus menyerupai desain kisi-kisi logam pada makam suci Imam Reza di Mashhad, salah satu situs paling sakral dalam kelompok Syiah. Penggunaan simbolisme ini menegaskan status religius tinggi yang melekat pada mendiang selama hidup Khamenei. Sisi-sisi serta dek kendaraan sengaja dibuat terbuka agar jutaan pelayat yang memadati rute pemakaman dapat melihat langsung peti jenazah sang pemimpin dari jarak jauh sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kendaraan ini nantinya akan menempuh perjalanan yang memakan waktu antara 10 hingga 12 jam. Kendaraan akan bergerak perlahan di tengah lautan rakyat dari Kompleks Mushola Agung di pusat kota menuju Bandara Internasional Meir Abad untuk prosesi lanjutan.
Pasukan teroris Israel melempar granat kepada warga sipil Palestina yang tengah berada di dalam mobil. Aksi keji tentara Zionis Israel. Sambil menodongkan senjata, pasukan penjajah Israel kita bisa lihat mendekati mobil warga Palestina yang tengah berhenti lalu ditutup. Astagfirullah. Ya, tentara IDF ini kemudian melemparkan granat ke dalam mobil warga Palestina, padahal warga Palestina berada di dalam mobil di kamp pengungsi Kalandia, Yerusalem. Dilempar granat ke dalam mobil. Tidak cukup melempar granat, pasukan bengis ini kemudian menutup pintu mobil warga Palestina agar granat itu meledak di dalam mobil. Belum diketahui bagaimana kondisi terkini korban pelemparan granat oleh tentara Zionis. Ya, semoga membuka mata dunia ya pemirsa. Sementara itu wilayah sensitif di Beaufort, Lebanon Selatan kembali diambil alih militer Israel. Menurut IDF, Hizbullah menggunakan daerah Beaufort untuk mengarahkan aktivitas tempur dan melancarkan serangan ke arah Israel Utara. Militer Israel klaim bahwa jaringan terowongan di bawah punggung bukit tersebut mencakup tempat tinggal, penyimpanan senjata, rudal anti-tank, amunisi, peralatan medis, dan infrastruktur untuk tinggal dalam jangka waktu lama. Bukit Beaufort dan Kastil Beaufort memiliki bobot militer dan simbolis yang besar. Pasukan Israel merebut situs itu pada tahun 82 dan menguasainya hingga penarikan Israel dari Lebanon Selatan tahun 2000. Kita ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, seperti inilah suasananya di mana Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung pukul 11 siang di Istana Kepresidenan Jakarta kepada Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dengan sambutan kenegaraan. Keduanya kemudian menaiki podium mendengarkan lagu kebangsaan Singapura dan Indonesia. Lalu Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Lawrence memperkenalkan delegasinya masing-masing. Pertemuan ini merupakan agenda tahunan Presiden dan Perdana Menteri Singapura untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dalam kunjungan ini keduanya menandatangani 26 kesepakatan dan ditutup dengan makan siang kenegaraan. Ya, hari ini lumayan sibuk untuk Presiden Prabowo ya. Setelah tadi dari Singapura, berikutnya ini Perdana Menteri India Narendra Modi juga tiba di Jakarta pada sore hari tadi menjalani rangkaian kunjungan di Indonesia selama 3 hari. Ini dia Perdana Menteri India Narendra Modi yang hadir di Indonesia disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, Presiden Prabowo didampingi Menko Polkam Jamari Caniago, Menlu Sugiono, dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Kunjungan Modi ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Presiden Prabowo sudah mengunjungi India lebih dulu pada bulan Januari. Dan Perdana Menteri Modi selama 3 hari di Indonesia akan mengunjungi 2 kota, yakni Jakarta dan Yogyakarta. Pertunjukan kembang api spektakuler meriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Washington DC dan New York.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan pidatonya pada Hari Kemerdekaan Amerika Serikat untuk memuji kekuatan militer Amerika Serikat. Trump mengklaim serangan Amerika telah menghancurkan Venezuela dan Iran. Our rise to being the world's strongest and most powerful nation was no accident of history. We rebuilt our military in my first term. We used it a little bit in our, actually I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. But we use it and we've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military. To its right, the banner that flew atop our flagship after America's Navy sank the Spanish fleet to the bottom of the Manila Bay, one of the greatest naval victories in history. Much like our recent victory by sinking the entire Iranian Navy, 159 ships to the bottom of the sea, all done in just a moment's time. Ya, bagaimana suasana dan juga informasi terkini dari pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, pemirsa? Informasi yang akan kami hadirkan termasuk diskusinya usai jeda di Sindo Prime. Ya, perwakilan lebih dari 100 negara diperkirakan hadir di pemakaman kenegaraan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah negara mengatakan duka cita mendalamnya atas kepergian Khamenei. Sejumlah pemimpin tertinggi dunia hadir di pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Siapa saja mereka? Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif hadir. Hal ini dikarenakan peran penting Pakistan dalam memediasi hubungan Amerika Serikat dan Iran, termasuk dalam upaya gencatan senjata. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan juga mewakili negaranya hadir di penghormatan terakhir Khamenei. Kemudian Georgia pun mengirimkan presidennya Mikhail Kavelasvili. Turki diwakili wakil presiden Cevdet Yilmaz. India mengirimkan wakil menteri luar negeri Pabitra Magrekrita dan gubernur negara bagian Bihar Syed Atta Hasnain. Tiongkok mengutus wakil ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok. Rusia mengirimkan wakil ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev yang juga merupakan mantan presiden dan perdana menteri Rusia. Malaysia pun kirimkan Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangannya Datuk Seri Muhammad Sabu. Sebenarnya sama seperti negara-negara tersebut mengirimkan perwakilannya ke prosesi pemakaman Khamenei, Indonesia pun mengirimkan perwakilannya. Jika negara-negara tadi mengirimkan pejabat tinggi negara dan perwakilan kementerian, Indonesia mengirimkan perwakilannya yakni Duta Besar RI di Teheran, Rolyansyah Sumirat. Ya, dari Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Iran, Rolyansyah Roy Sumirat, ditugaskan untuk menghadiri prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Dalam unggahan video di akun media sosial KBRI Teheran, Roy menghadiri acara penghormatan terakhir dan doa bersama untuk Khamenei bersama sejumlah WNI di Iran. Tampak warga membadati Masjid Agung itu sambil membawa bendera Iran dan foto mendiang Khamenei. Iran dilaporkan terus menunda prosesi pemakaman Khamenei karena pertempuran yang masih terjadi dan ingin memastikan situasi aman terlebih dahulu. Prosesi pemakaman Khamenei dilakukan sejak 4 Juli, puncaknya 9 Juli. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patijalal mengkritik langkah pemerintah yang hanya mengirimkan duta besarnya ke Teheran. Ya, melalui media sosialnya, Dino Patijalal merasa heran pemerintah Indonesia tak mengirim delegasi resminya seperti beberapa negara lain. Disampaikan bahwa ia membandingkan dengan langkah Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhstan, bahkan Malaysia berani mengirim delegasi resmi setingkat menteri. Dan tidak tanggung-tanggung Pakistan malah mengirim tingkat presiden. Indonesia seharusnya bisa mengirimkan setidaknya Wamenlu urusan dunia Islam Anies Mata. Kita harus ingat Iran merupakan sahabat lama untuk Indonesia. Indonesia perlu membuktikan diri sebagai negara bebas aktif. Kita
Kita bahas lebih dalam pemirsa. Sudah bergabung bersama kita diplomat senior sekaligus Direktur Eksekutif Center for Diplomacy Jakarta Ple Priyatna dan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat malam Pak Ple dan Mbak Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Izin saya izin ke Pak Ple terlebih dahulu ya Pak. Pak Ple, Indonesia juga mewakili rasa duka cita kepada mendiang Ali Khamenei dengan mengirimkan duta besar Indonesianya, Pak Sumirat di sana, Roy Sumirat. Apakah itu cukup Pak untuk mewakili dan juga menjaga hubungan baik dengan Iran Pak? Jadi pertama, dari hadirnya para kepala negara, Perdana Menteri dan Presiden, ada juga pejabat tinggi lain dari sekeliling di situ, jelas menunjukkan bahwa prosesi pemakaman ini dihadiri oleh para pemimpin nasional. Jadi levelnya adalah level summit, level KTT ya, level kepala negara yang besar. Kalau kita mengirimkan hanya level duta besar, artinya kan ada level yang lebih tinggi lagi di situ. Jelas, clear gitu. Ada presiden, nanti ada Royal Highness, ada keluarga kerajaan, ada siapa, Perdana Menteri, Presiden, Perdana Menteri, Deputi Perdana Menteri, dan hal lain. Kita ya seharusnya menghormati prosesi ini dengan mengirimkan ya ke level yang paling tinggi, ke level presiden, ke level wakil presiden, ke level mantan presiden, ke level mantan wakil presiden, atau di the highest official level yang bisa membuat rakyat Iran dan pemimpin Iran itu merasa ini orang yang melayat ini menghormati kami gitu loh. Ya kan? Ini prosesi diplomasi melayat ini yang menurut saya juga mesti disikapi, jangan hanya mengirimkan setingkat duta besar gitu. Nanti pertama persoalannya, nanti kalau ada persoalan yang serupa, ada kematian atau ada kegiatan acara yang lain, bisakah Indonesia konsisten hanya mengirimkan level duta besar untuk menghadiri itu, untuk mewakili itu? Kan tidak begitu jadi cara memandangnya. Konsistensi ini penting dalam diplomasi gitu. Jangan saat ini mengirimkan hanya level duta besar, di saat yang lain ada pesta-pesta, ada keriangan, ada selebrasi, ada peringatan kemerdekaan atau lain, tapi yang dikirim adalah pejabat paling tinggi, wakil Perdana Menteri, wakil Presiden misalnya, mantan Presiden misalnya. Jadi inkonsistensi ini juga tidak baik. Nah, Indonesia sebaiknya tentunya dalam tata krama diplomatik, apa sih dosa Iran sampai kita harus mengirimkan hanya duta besar? Pertanyaan saya kan, pertanyaan publik semuanya. Apa kesalahan Iran sampai kita seolah-olah ingin meletakkan Iran itu menjadi kawan yang tidak dekat? Padahal Iran itu kawan kita dekat. Apa dosa Iran sampai kita harus memperlakukan Iran seperti itu hanya kita mengirimkan seorang duta besar? Itu kan pertanyaan besarnya. Sementara negara lain levelnya adalah Perdana Menteri, Presiden, Deputi Perdana Menteri. Kan kita bisa juga memilih siapa. Katakanlah ini bukan soal suka tidak suka, ini soal promosi konstitusi. Wakil Presiden ada gitu. Bila mana Presiden tidak ingin menghadiri, bisa didelegasikan ke Wakil Presiden atau ke mantan Presiden atau ke mantan Wakil Presiden. Tapi ada leveling up dari hanya sekedar duta besar gitu. Nanti kita juga yang akan menjadikan, kalau kita hanya mengirimkan duta besar, bisakah kita konsisten? Untuk acara-acara semacam ini dan kegiatan kunjungan nanti cukup diwakili oleh duta besar. Kan tidak, gitu kan tidak. Nah inilah yang namanya diplomasi. Di sini butuh kearifan dan butuh keahlian gitu, baca situasi ini. Jadi memang Indonesia membutuhkan wakil
yang lebih tinggi, misalnya wakil presiden, untuk dikirimkan ke sana. Karena di level yang hadir juga adalah level presiden, level perdana menteri gitu loh. Jadi kita leveling up meetingnya ini sebetulnya sudah KTT, sudah summit. Baik, Mbak Dina, Indonesia menugaskan Duta Besar Indonesia untuk Iran Roliansyah Sumirat mewakili pemerintah dalam rangkaian prosesi penghormatan dan pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Apakah itu sudah bisa mewakili kalau menurut Mbak Dina? Mbak Dina? Izin Mbak Dina, audionya mungkin bisa dibuka dulu. Sorry, ya maaf. Silakan, ya, saya pikir jauh sekali level diplomatiknya ya antara dubes dengan utusan khusus kenegaraan yang memang dikirim dengan sengaja gitu ya dari Indonesia. Nah, kalau kita tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Priyatna ya, baru tahun 2025 kan bulan April itu Paus Fransiskus kan meninggal dunia dan Presiden Prabowo mengirimkan mantan presiden yaitu mantan Presiden Jokowi plus sejumlah menteri. Ya, kan kelihatan sekali memang betul-betul Indonesia tuh sangat menghormati Paus Fransiskus, sangat menghormati Vatikan sehingga mengirimkan utusan yang level tinggi seperti itu. Nah, Iran saat ini Ayatollah Ali Khamenei yang gugur syahid karena dibunuh oleh Amerika Serikat dan Israel ini kan juga pemimpin tertinggi keagamaan ya. Sama kan Paus Fransiskus juga pemimpin tinggi keagamaan. Kenapa kok dibedakan gitu ya perlakuannya? Dan kemudian kita lihat sendiri Pak Dubes Iran yang Pak Dubes Indonesia yang ada di Iran itu kan hanya datang saja ya seperti warga biasa. Sementara kalau utusan resmi kenegaraan kita lihat tadi di video juga sudah ditampilkan itu betul-betul hadir di depan peti-peti jenazah itu, kemudian diiringi dengan lagu mars tertentu plus juga ayat Al-Quran sehingga memang betul-betul berada dalam prosesinya gitu ya. Sementara kita ya karena yang datang dubes ya tidak masuk ke dalam urutan acara itu sehingga ini justru mengurangi wibawa kita jadinya kan, mengurangi wibawanya bangsa Indonesia padahal kita ini negara muslim terbesar loh, tapi kok seperti itu gitu ya. Kalau begitu idealnya menurut Mbak Dina yang dikirim kalau tadi Pak Ple sampaikan ya setingkat menteri atau wakil presiden kita. Kalau menurut Mbak Dina siapa? Ya, saya sepakat bisa menteri rombongan ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat negara-negara lain juga nggak semuanya juga di betul-betul level sangat tinggi ya. Ada yang wakil menteri, ada yang menteri kan gitu ya. Ada yang wakil Dewan Keamanan Nasional Medvedev ya, Rusia kan mengirim Medvedev. Tapi itu tokoh-tokoh besar gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana Malaysia mengirim itu menteri plus juga pimpinan ormas-ormas Islam di Malaysia. Nah kita juga sebenarnya bisa kan mengirim Pak Anies Mata misalnya plus juga pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU misalnya itu kan terhormat ya gitu ya, berwibawa kita secara diplomatik kalau kita mengirimkan utusan seperti itu. Pak Ple, ini akhirnya netizen nggak tahu ya mengkait-kaitkan Pak Ple, karena kan Iran setengah bersitegang dengan Amerika Serikat. Apakah ada kaitannya dengan hubungan itu, Pak Ple? Ya, saya mendeteksi, saya membaca berita, mendengar juga informasi dari media sosial bahwa sejak 26 Juni lalu, minggu yang lalu ya, sebelum undangan disebar, Amerika itu, Kementerian Luar Negeri Amerika mengeluarkan sebuah instruksi kepada perwakilan-perwakilan Amerika di seluruh dunia untuk mendesak negara akreditasi setempat, pemerintah setempat, untuk mengurangi kehadiran ke Iran. Jadi ini ada sebuah bentuk tekanan politik Amerika agar negara-negara yang ada itu tidak mengirimkan delegasi yang lebih tinggi, tingkat lebih tinggi untuk ke Iran. Itu jelas, diliput oleh Tasnim News dari Iran, dari TNT, dari Rusia dan semuanya memberikan satu dugaan besar, dugaan yang kuat
bahwa Amerika menggiring dan melakukan tekanan politik kepada negara-negara tertentu untuk tidak mengirimkan utusan. Nah, saya takutnya kita juga masuk dalam radar itu. Amerika mengirimkan pesan itu entah melalui mana. Pintunya tidak hanya melalui Pejambon Kementerian Luar Negeri, bisa melalui Teknek, bisa melalui Setkap, yang menyatakan bahwa kehendak Amerika seperti itu kan disebarkan gitu. Bisa juga diplomat Amerika dikirimkan menemui pejabat tinggi kita menyampaikan concern Amerika seperti itu. Nah, sekarang kalau itu yang terjadi dan kita tidak memenuhi itu dan kita tidak mengirimkan pejabat yang tinggi, artinya ya bebas aktif kita sudah semakin luntur. Waduh. Tidak ada lagi harga bebas aktif yang betul-betul menunjukkan bahwa kita the founding fathers of non-block ini. Negara non-block, pendiri non-block dan pengembang spirit Bandung dan Dasar-Sila Bandung gitu loh. Ya artinya kita kehilangan satu kesempatan baik. Makanya tadi saya nyatakan apa dosanya Iran sampai kita hanya mengirimkan level duta besar, tidak mengirimkan level wakil presiden, tidak mengirimkan level mantan presiden. Apa dosanya Iran? Tapi menariknya Pak Ple, itu yang harus kita dijawab ya. Pak Ple, menariknya kalau berdasarkan apa yang disampaikan Pak Ple, kita tahu bahwa Saudi dan Qatar ini kan juga dekat dengan Amerika ya, negara teluk yang juga memiliki pangkalan udara Amerika di sana. Tapi mereka justru mengirimkan perwakilannya. Bahkan banyak media menyampaikan Saudi, Qatar ini ketegangannya mereda dengan Iran karena mereka sudah mengirimkan delegasi hadir di pemakaman. Betul. Apa yang membedakan? Betul. Jadi seharusnya kita harus berkaca kepada mereka, negara-negara teluk yang selama ini dijadikan pangkalan militer Amerika Serikat dan mendapatkan proteksi keamanan dari Amerika Serikat, menyadari bahwa tidak sepenuhnya membina hubungan dengan cara sedemikian menjadi lebih aman. Makanya Saudi mengirimkan, Qatar mengirimkan wakil, Mesir mengirimkan, dan sekeliling Jordan juga ya. Turki. Yang belum itu saya Turki ya, yang saya belum lihat hanya Kuwait dan Bahrain ya. Kuwait dan Bahrain yang belum mengirimkan, tapi hampir semua teluk sudah menyepakati akan mengirimkan utusan khusus di level tingkat tinggi gitu loh. Jadi ini menunjukkan sebetulnya ada pergeseran kekuatan baru di Timur Tengah, yaitu dengan munculnya Iran sebagai kekuatan penyeimbang yang baru gitu. Dan kita harusnya memanfaatkan ini. Kesempatan kita membina hubungan baik dengan Iran harus segera dilaksanakan gitu. Jangan menunggu waktu dulu gitu. Nanti kalau sudah, kita katanya tergantung kita mengendaki Hormuz untuk segera dipulihkan. Tapi ketika Hormuz pulih, kenapa hubungan dengan dengan Iran itu kita tidak perbaiki gitu kan? Dan Iran selalu menyebut negara yang bersahabat dengan Iran akan diberikan keleluasaan kemudahan di Hormuz. Itu satu bukti gitu. Harusnya kita memanfaatkan momentum ini gitu. Mengirimkan pejabat selevel yang setinggi-tingginya untuk menghadiri upacara pemakaman. Nah, satu. Pemakaman kedua, pemakaman ini tidak hanya di prosesi penghormatan terhadap pemakaman ini kan berlangsung di Qom hari ini kalau tidak salah. Besok sudah pindah ke Baghdad, Iran, ke Baghdad, ke Nasaf, Baghdad. Nah itu duta besarnya kan lain. Duta besarnya bukan si Roy lagi. Irak itu duta besarnya Didi. Bagaimana hanya bisa mengutus si Roy Sumirat yang pindah wilayah lagi ya? Hanya Teheran, hanya Iran. Ini melangkah masuk ke negara lain yang di Irak. Nah ini yang kesulitannya, makanya kalau level hanya duta besar, kesannya satu meribetkan kita sendiri dan ketidakawasan kita mencerdasi semacam ini gitu. Ini kan ini ada wilayah yang besok dimasuki adalah Iran, adalah Irak.
di Baghdad, di Karbala nanti upacara, dan baru kembali dari Karbala itu baru kembali ke Masjid tanggal 9. Baik. Nah ini kan ada jenjang, jadi baik Pak. Jadi kekeliruan ini harus segera dihentikan. Saya ke Mbak Dina lagi. Mbak Dina, tadi yang disampaikan juga oleh Pak Ple dan saya baca ini Ketua Dewan Syuro Qatar mewakili Doha di Teheran memberikan penghormatan kepada jenazah Ali Khamenei. Sementara Arab Saudi mengirimkan 6 delegasi dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi langsung Walid El Khareji. Kalau kita melihat juga beberapa negara-negara yang mengirimkan ini seperti Turki ya Mbak Dina. Ini Turki juga mengirimkan perwakilannya. Kemudian bahkan Malaysia, perwakilan dari menterinya juga dikirimkan untuk memberikan penghormatan kepada Ali Khamenei begitu. Bahkan India dan beberapa negara, Tiongkok, Rusia juga. Apakah ini kalau Mbak Dina melihatnya ada peta yang sudah mulai terpusat atau ada perubahan diplomasi dunia Mbak Dina? Iya, perang antara Iran dan Amerika Serikat plus Israel ini memang kan sudah menciptakan realitas baru ya, terutama masalah distribusi minyak yang melewati Selat Hormuz. Bukan cuma minyak, banyak sekali material penting buat industri yang harus lewat Selat Hormuz. Misalnya gas helium, terus urea yang untuk dibutuhkan untuk pupuk itu 40% lewat Selat Hormuz. Negara-negara sedunia ini saya pikir paham sekali nilai ekonomi yang sangat penting dari Selat Hormuz, sehingga juga paham bahwa kalau tidak berbaik-baik dengan Iran, ekonomi mereka masing-masing akan terhambat ya, akan terancam. Nah ini yang saya pikir kemudian membuat minimalnya sekarang itu Qatar dan Arab Saudi kelihatan berubah sikapnya gitu ya. Qatar juga sudah melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Kemudian Arab Saudi juga sudah pernah memberikan pernyataan gitu ya, jangan pakai lagi pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah paham nih bahwa ini Iran ini adalah aktor yang sangat kuat di kawasan, sehingga harus hati-hati gitu ya. Dan di saat yang sama Amerika Serikat terbukti tidak mampu melindungi mereka. Kan alasan pertama ketika Amerika Serikat membangun pangkalan-pangkalan militer di Timur Tengah itu kan alasannya kan ini untuk melindungi kalian gitu ya, untuk melindungi negara-negara Arab ini. Tapi ternyata kan enggak. Jadi negara-negara Arab ini sekarang juga sudah berpikir, oh ternyata Amerika datang ke kawasan ini untuk melindungi Israel, bukan untuk melindungi kami. Dan akhirnya kami sekarang terseret dalam situasi kesulitan ekonomi yang sebenarnya bukan gara-gara kami, ini gara-gara Israel gitu ya. Nah ini yang perubahan sikap ini yang saya pikir positif ya, mudah-mudahan bisa berlanjut sampai pada kesadaran penuh bahwa tidak perlu lagi mengakomodasi Amerika Serikat di kawasan gitu ya. Mendingan keamanan regional tuh bersama-sama saja diputuskan oleh negara-negara di sana. Nah Indonesia dalam hal ini kan sebenarnya kita juga berkepentingan besar dengan Selat Hormuz ya. Seharusnya kita berpikir panjang gitu ya. Kita harus lihat mana nih aktor yang lebih kuat dan lebih menguntungkan kita secara ekonomi gitu. Kalau kita malah mengambil jarak, kemudian juga menunjukkan gestur diplomatik yang tidak simpatik seperti ini, tentu kan ya khawatirnya ada masalah nanti dengan keperluan kita di Selat Hormuz. Tentang pemahaman yang Mbak Dina sampaikan tadi, apabila negara tersebut mengirimkan duta besarnya saja dalam pemakaman, apakah sudah paham belum Mbak Dina kalau gitu? Ya, saya pikir kita sih masyarakat tentu tidak bisa disalahkan ya kalau kita kemudian menafsirkan bahwa oh ini ada masalah, oh ini ada ketidakbebasan dalam kebijakan luar negeri, karena kan kita melihat apa yang tersurat ya. Ketika situasinya sebenarnya sangat strategis buat kita kalau kita mengirimkan utusan level tinggi, dan itu untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan ekonomi kita juga, tapi ternyata keputusan itu tidak diambil ya. Tentu wajar ya kalau masyarakat, netizen juga itu banyak yang meributkan hal ini ya. Mudah-mudahan pemerintah mau mendengar ya. Baik, Mbak Dina, Pak Ple, ada yang menarik di sepanjang sesi penghormatan dilakukan pihak Iran terhadap tiap delegasi ya. Ini kita simak dulu, yakni membacakan ayat Al-Quran yang menggambarkan hubungan Iran dengan negara-negara yang hadir. Kita simak. قد كان لكم آية في فئتين التقتا
Delegasi Arab Saudi yang tiba di Teheran untuk menghadiri proses pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menerima sambutan yang penuh kejutan. Delegasi yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri, Walid Al-Khariji, disambut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran saat memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang Khamenei. Ayat suci yang dikutip dari ayat ke-13 surat Ali Imran dengan terjemahan, "Sungguh telah ada tanda bagimu pada dua golongan yang saling berhadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa jumlah mereka 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan." Ayat yang mengisahkan kemenangan pasukan muslim minoritas atas kaum kafir dalam Perang Badar itu memicu spekulasi di media sosial bahwa pihak Teheran sengaja menyindir Riyadh sebagai representasi kubu lawan. Rupanya tak Saudi saja yang disambut dengan ayat Al-Quran, namun juga sejumlah delegasi. Uniknya, tiap delegasi dibacakan ayat yang berbeda, yang diduga menggambarkan hubungan Iran dengan negara dan organisasi yang bersangkutan. Turki misalnya, mendapatkan ayat tentang derajat orang-orang yang pergi berperang yang lebih mulia dibandingkan mereka yang hanya duduk berpangku tangan. Sementara, Lebanon kebagian ayat yang menyindir orang-orang yang enggan berkorban ketika diminta. Delegasi proksi-proksi Iran, Hizbullah, Hamas, dan Houthi juga menerima ayat yang berbeda. Hizbullah dikuatkan dengan ayat agar tidak merasa lemah dan bersedih hati. Hamas dengan ayat yang menghormati orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah. Dan Houthi ayat yang memuji orang-orang beriman karena terus berjuang tanpa menjadi lemah. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Pak Ple, ini sangat menarik ya menurut saya ketika beberapa negara datang hadir mewakili negaranya masing-masing berduka kepada jenazah Ali Khamenei, begitu dibacakan ayat Al-Quran berbeda-beda dan diklaim ini sesuai dengan apa yang digambarkan ke masing-masing negara tersebut. Saya jadi penasaran seandainya Indonesia hadir dibacakan ayat Al-Quran yang bagian mana gitu ya Pak Ple ya. Tapi kalau Anda lihat ini apa yang dimaksudkan oleh Iran melakukan hal ini Pak Ple? Ya, ini adalah sebuah kesadaran yang menurut saya sangat syarat dengan hubungan spiritual ya. Bagaimana sebuah ayat Quran dilantunkan berisi membacakan wahyu ilahi itu dan kita semuanya membukakan tangan untuk berdoa bersama dengan ayat itu kan sebuah rahmat. Doa kepada almarhum, doa kepada kita semuanya. Jadi tentunya ini punya nilai yang tidak hanya spiritual tapi nilai strategi. Ayolah doa bersama kita menghadapi ketidakadilan yang di dunia ini, menghadapi kezaliman yang dilakukan oleh kekuatan besar Amerika Serikat dan anteknya yang lain ini, sehingga kita ayo bangkit bersama untuk membangun perdamaian gitu. Jadi ada sebuah refleksi spiritual ya, refleksi dengan kalimatullah yang lebih dalam untuk bisa hanya apa sih kita hanya bisa berharap dan berdoa di sini selain dari upaya yang dilakukan. Nah itulah nilainya. Kenapa tiap negara dengan ayat-ayat yang berbeda, dengan lantunan ayat yang berbeda, namun dalam spirit doa yang sama kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa untuk memberikan petunjuknya gitu. Ini ada sebuah pesan yang penting gitu. Makanya kalaupun kita, jadi saya agak sedih gitu. Ada dua hal yang dilakukan tidak pada tempatnya, yaitu meletakkan seolah-olah apa sih dosa Iran sampai kita harus hanya mengirimkan duta besar? Tidakkah kita bisa mengirimkan wakil presiden
Tidakkah kita bisa mengirimkan mantan presiden seperti yang lainnya? Nah ini yang kita menjadi refleksi. Ayolah, kalau ini memang keliru, masih ada beberapa hari lagi sampai tanggal 9 untuk bisa hadir ya, mengirim putusan yang putusan yang lebih tinggi dan lebih mewakili suara rakyat. Semoga itu didengar oleh pemerintah kita dan mengirim utusan tertingginya ya. Pak Ple, ngomong-ngomong Pak Ple, dalam hubungan diplomasi begitu, tentang ada beberapa negara yang hadir, sementara kita dikabarkan duta besarnya yang hadir. Apakah ini akan mempengaruhi hubungan diplomasi kita, mengingat Selat Hormuz juga sangat penting bagi Indonesia juga, bagaimana minyak juga kita butuhkan di sana. Nanti kira-kira apakah akan jadi sejauh itu Pak, potensi kerugiannya ketika diplomasi dianggap kurang baik ketika tidak hadir utusan tertingginya? Pasti akan ada dampaknya, karena Iran pun akan menghitung gitu. Salah satu prinsip dalam diplomasi adalah timbal balik, resiprositas. Kalau kita dianggap tidak lagi bebas aktif, kalau Indonesia dianggap sedikit melenceng dari bebas aktif dan memasuki wilayah yang lebih pro kepada Amerika, itu sangat menyedihkan buat pelaksanaan politik luar negeri. Jangan sampai negara lain menganggap seperti itu. Jangan sampai juga kita dikubukan seolah-olah kita hanya ingin dengan Amerika Serikat, tapi tidak ingin dengan Iran. Nah, makanya kita perlu memberikan kehormatan yang setara di sini. Kalau kita bisa menghormati negara lain dengan kesetaraan ini, nah kita berikan saja. Apa sulitnya mengirimkan delegasi ke level wakil presiden sih? Baik. Kan secara konstitusional memang ada dan bisa lakukan ya, Mbak Dina. Ketua MPR ya. Baik, Mbak Dina, kalau kita lihat dengan situasi yang terjadi seperti sekarang, kita tahu bahwa Iran kan negara yang tidak hanya besar tapi juga berbesar hati begitu Mbak Dina. Mengingat rakyat Indonesia pun juga cukup dekat, cukup bereaksi positif juga dengan apa yang dialami oleh Iran. Ini terbukti beberapa kali ketika ada aksi untuk peduli begitu, cukup tinggi reaksi masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira hitung-hitungannya Iran ini seperti apa Mbak Dina? Iya, saya pikir sejauh ini kita bisa melihat bahwa Iran itu selalu menjaga hubungan diplomatik dengan semua pihak ya, kecuali sama Israel gitu ya. Dan narasi yang keras, yang ada penuh ancaman itu kan hanya ditujukan kepada Amerika Serikat dan Israel karena mereka yang melakukan agresi ke Iran. Tapi terutama kepada sesama Muslim itu jarang sekali, hampir nggak pernah ya. Saya mendengar bahwa nada diplomatiknya tuh keras gitu kan. Nah, untuk Indonesia pun juga ketika sebelum ini kan juga kita ribut juga ya masalah kok nggak ada ucapan bela sungkawa dari presiden kan sebelumnya begitu ya di bulan Maret di bulan Februari dan Maret kan kok nggak muncul juga surat bela sungkawa, tapi kan dari pihak Irannya tetap nggak mengeluarkan pernyataan yang ini ya yang melanggar etika diplomatik gitu. Dan saya pengen nyambungin sedikit juga. Apakah betul ini Iran itu menyindir tamu-tamu negara? Saya pikir itu bukan sindiran gitu ya. Justru kalau kita menafsirkan itu sindiran jadi nggak sinkron ya. Tadi ketika saya bicara loh, Iran tuh sangat menjaga etika diplomatik kok malah menyindir tamu. Kalau saya justru melihatnya ini kan penafsiran ya. Dan memang yang mengatakan wah ini menyindir itu kan sebenarnya publik saja ya, netizen juga. Padahal kalau kita lihat ayatnya nih misalnya yang Arab Saudi tadi ya itu kan Ali Imran ayat 13 itu kan kata-kata di antara terjemahnya itu adalah orang-orang kafir ketika berperang dengan orang mukmin itu mereka ngelihat orang mukmin itu seolah-olah banyak banget padahal orang mukmin sebenarnya sedikit. Artinya apa? Artinya ada mukjizat di situ kan, ada pertolongan dari Allah ya, padahal orang mukminnya cuma sedikit tapi oleh musuh dilihat banyak banget sehingga merekanya ketakutan. Saya pikir justru tafsirnya adalah ini loh kita tuh memang sedikit, musuh kita itu besar. Ya Iran seolah-olah berkata gitu ya kepada Arab Saudi. Ini kan namanya penafsiran ya. Boleh juga kan ditafsirkan seperti itu. Ini kita tuh
sedikit, ya sudah kita bersatu. Nanti pasti musuh ngelihat kita tuh sangat besar. Ketika kita bersatu, musuh akan melihat sangat besar. Nah, bisa saja penafsirannya seperti itu. Jadi apakah ini menyindir? Saya pikir tidak sesuai dengan karakter diplomatiknya Iran selama ini. Gitu. Surat Ali Imran ayat 13 saya bacakan artinya ya. Sungguh telah ada tanda bagimu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Bukan sindiran ya Mbak Dina? Ya, kalau saya menafsirkannya bukan sindiran, justru memberi semangat. Ini loh, kita sedikit, mungkin kita seolah-olah lemah, tapi selalu ada pertolongan untuk orang-orang mukmin, kan gitu ya maknanya kan. Baik, menarik. Nanti izin kita bisa dialog kembali ya Mbak Dina, Pak Play. Semoga saja ini masih ada waktu kan ya Pak Play ya, untuk Indonesia mengirimkan utusan ya Pak Play ya. Silakan. Masih ada waktu untuk Indonesia kirimkan utusan ke Iran, untuk Teheran ya. Terima kasih Pak Play dan Mbak Dina. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, informasi berikutnya ini tentang Taufik Hidayat. Masih ingat ya pemirsa, Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penganiayaan gadis YT. Ini terancam hukuman sampai 36 tahun penjara. Apakah itu sudah sesuai dengan perbuatan kejamnya? Kita ulas usai jeda di Sindu Prime. Ya pemirsa, informasi berikutnya. Loh. Hei. Siapa nih, udah 3 kali nih saya tangdain ini pemirsa nih. Aduh. Loh. Hei. Ini orang-orang ini sudah saya tandain udah 3 kali nih bolak-balik di sini nih. Kan ada space yang nggak harus lewat meja siaran. Emangnya saya orang yang habis angkat berat olahraga di gym? Bukan kan? Saya jadi ingat waktu berita ini viral pemirsa. Kayak ceritanya yang ini nih. Seorang warga olahraga angkat beban di sebuah gym viral di media sosial. Pasalnya saat angkat beban ia marah karena warga melintas-melintas aja di dekatnya, sama kayak saya tadi ya. Nah ini videonya nih diambil dari unggahan media sosial @nyimaslaula di Threads. Dan banyak akun-akun yang mengangkat peristiwa ini. Tuh lewat-lewat gitu aja ya, kayak yang tadi ya. Ya kalau saya sih nggak sekasar gitu ya. Ya, kekesalan warga bernama Nyimaslaula ini saat fokus angkat beban di sebuah gym diduga diganggu seseorang warga yang melintas hingga akibatkan dirinya tak berhasil mengakhiri sesi olahraganya dengan baik. Video ini ramai didiskusikan, banyak yang mengkritik reaksi berlebihan, tak seharusnya dilakukan apalagi olahraga dilakukan di lokasi gym dengan warga umum. Teguran harusnya bisa lebih santun. Tapi pemilik akun Nyimaslaula mengaku, jadi orang yang jalan itu sudah bolak-balik 3 kali dan tak berjalan di space yang disediakan. Bahkan tak terima diviralkan, Nyimas dikabarkan akan menempuh langkah hukum ke akun-akun yang menyebarkan videonya. Dirinya meminta videonya diturunkan atau di take down. Oke, kita take down ya. Ya, semoga jadi hikmah buat kita semuanya ya. Semoga nggak ada yang lewat-lewat lagi ya. Dan pemirsa, seorang pemotor, ini juga viral juga nih, dianiaya pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan saat lalu lintas macet. Pemotor dianiaya Bang Jago. Nih sebelah kiri pemotor itu ya, nggak pakai helm lagi. Kan beberapa kali pengendara menggunakan helm ini bertanya, saya salah apa bang katanya. Jadi seorang pemotor dipukul pemotor lain di Jalan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan saat lalu lintas macet. Korban sempat menanyakan pada pelaku, tapi tidak dijawab. Korban sebelumnya telah dipukul pelaku 3 kali dan mengambil ponsel untuk merekam dan ditabrak dari belakang. Korban dipukul lagi 2 kali. Pelaku berupaya mencari kantor polisi di Jagakarsa. Ya, permasalahannya apa ditanya, kamu tidak tahu siapa saya. Tapi ternyata akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku di sekitar Masjid Al-Wikoyah Jagakarsa saat hendak mencari makan. Sebelumnya pelaku menganiaya pemotor lain di Jalan Raya Jagakarsa saat lalu lintas macet. Pelaku ditangkap saat menggunakan motor yang digunakannya untuk menganiaya korban.
Pelaku dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa alasan menganiaya pemotor lain itu. Ya, pemirsa, di mana Polsek Jagakarsa akhirnya menangkap pria pengendara motor pelaku penganiayaan terhadap pengendara motor lain di Jalan Muhammad Kafi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kita sudah menangkap untuk yang diduga pelaku dan diamankan untuk diproses lebih lanjut. Untuk inisial yang diduga pelaku FRS, kemudian untuk umurnya 37 tahun. Lanjut sekarang lagi diproses, kita meminta keterangan kenapa dan motifnya masih kita cari dan kita kembangkan. Ya, kita beralih ke Jawa Barat berikutnya. Polda Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat tersangka penyekapan penganiayaan gadis YT dengan 3 pasal berlapis. Taufik Hidayat terancam hukuman 36 tahun penjara. Kepolisian daerah Jawa Barat resmi menjerat Taufik Hidayat tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap gadis YT dengan 3 pasal berlapis. Ancaman hukuman yang diakumulasi mencapai 36 tahun penjara. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menambahkan pasal baru bagi tersangka, yaitu dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Sebelumnya, Taufik Hidayat telah dijerat dengan pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dan pasal 469 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Masing-masing pasal tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan penambahan pasal kekerasan seksual didasarkan pada keterangan saksi ahli, keterangan korban, dan hasil visum. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu visum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman, ya, 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Status residivis juga menjadi faktor pemberat bagi Taufik Hidayat yang diketahui pernah menjalani hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dalam kasus serupa. Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, singkirkan Brazil, Erling Haaland pimpin perayaan kemenangan Norwegia dengan ritual khas tim negeri Nordik. Selengkapnya usai jeda Sindo Prime segera kembali.